Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.3, maka acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan nikmat sehat dan semangat di masa pandemi pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Heri Sutarto SPD MPD selaku dosen mata kuliah Media Pendidikan Matematika 2, dan yang saya cintai teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Masih semangat berpuasa kan? Harus semangat ya, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di acara webinar tentang tanaman hias. Tentu saja beberapa orang tidak asing lagi dengan namanya tanaman hias. Dan mungkin saja teman-teman yang sudah hadir suka mengoleksi tanaman hias di rumahnya. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas nih oleh narasumber kita sesuai dengan tema webinar, yaitu mengenal lebih dekat dengan si cantik tanaman hias. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia Rafika Sarah, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang, yang akan menjadi moderator sekaligus MC dalam acara webinar kali ini. Sebelum memulai materi, tentu saja saya akan memaparkan CV dari pembicara kita. Tempat tanggal lahir, Cilacap 8 Januari 2000. Riwayat pendidikan, SDN Bandirja 1, SMPN 2 Nusa Wungu, SMAN 1 Sumpiuh, mahasiswa UNES Angkatan 2018. Moto, tidak apa menjadi ambisius dan ingin lebih bahagia di masa depan, namun salah satu cara yang paling bagus untuk menjalani hidup adalah jika kita tahu bagaimana menikmati apa yang ada sekarang. Nomor telepon mungkin bisa dicatat ya teman-teman, 085291908591. Email fitriani@student.unes.ac.id. Mari kita sambut pembicara kita, Kak Fitriani Ramadhani. Halo Kak Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kak Cecil gimana kabarnya? Baik, narasumber kita sudah hadir di hadapan kita semua. Sebelumnya, kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengikuti peraturan yang ada ya. Yang pertama, matikan mikrofon selama pemaparan materi. Yang kedua, diusahakan menyalakan kamera. Yang ketiga, tetap berada di Zoom meeting sampai dengan acara selesai. Dan yang terakhir, akan ada sesi foto bersama. Hari ini kita akan membahas materi mengenai tanaman hias. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Kak Fitri. Monggo Kak Fitri. Oke, terima kasih untuk Kak Cecil. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Oke, langsung saja izin share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kalian mengenal lebih dekat si cantik tanaman hias. Nah, tentu saja kalian itu sudah sangat mengenal istilah tanaman hias itu sendiri. Mungkin ada di sekeliling rumah kalian, mungkin ada juga yang menanamnya, kemudian di berbagai tempat yang kalian lalui mungkin juga kalian pernah temui tanaman hias. Nah, untuk poin yang akan kita bahas kali ini atau yang saya
jelaskan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian tanaman hias, kemudian jenis-jenis tanaman hias, yang terakhir ada cara merawat tanaman hias. Nah, yang pertama itu apa sih itu tanaman hias? Nah, tanaman hias merupakan tanaman yang ditanam untuk komponen taman, kemudian bisa untuk menghias ruangan, yang biasanya itu identik dengan unsur keindahannya dan menciptakan daya tarik. Nah, beberapa orang biasanya itu lebih tahu tanaman hias itu identik dengan yang berbunga-bunga, seperti itu. Tetapi sebenarnya jenis-jenis tanaman hias itu ada berbagai ragam gitu ya teman-teman. Ada tanaman hias daun, kemudian ada tanaman hias bunga, ada tanaman hias buah, dan kemudian tanaman hias batang. Nah, untuk yang pertama itu tanaman hias daun. Kalau kalian bisa lihat tanaman hias daun ini pastinya unsur keindahannya itu berada pada daunnya. Baik itu dari bentuknya ataupun dari warnanya, itu merupakan tanaman hias. Nah, biasanya untuk tanaman hias daun ini itu ditanam bisa ditempatkan di pot, itu bisa ditempatkan juga di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti itu. Nah, biasanya untuk tanaman hias daun ini sendiri itu tipenya awet gitu ya, tidak mudah layu atau gugur seperti tanaman hias bunga. Nah, tapi ada beberapa tanaman hias daun juga yang mudah layu teman-teman. Contohnya ini merupakan tanaman hias coleus gitu ya. Jadi ini yang ada di rumah saya, di rumah orang tua saya. Jadi ada beberapa jenis, tapi ini namanya coleus. Nah, ini merupakan tanaman hias daun yang mudah layu seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini karena apa ya? Dia punya penyerapan air yang lebih banyak dibanding tanaman hias yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah itu punya tanaman hias seperti ini, teman-teman harus rajin-rajin untuk menyiramnya. Kalau bisa tuh setiap hari disiram gitu. Misalkan kalau pagi hari kalian menyiram tanaman hias ini, mungkin nanti sore hari sudah layu seperti ini. Jadi harus disiram lagi. Dan untuk intensitas airnya pun lebih banyak seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ada tanaman hias bunga. Nah, untuk tanaman hias bunga ini pasti sangat populer sekali di kalangan masyarakat, terutama perempuan ya, pasti suka banget tanaman hias bunga gitu. Untuk laki-laki mungkin beberapa ada yang suka, tapi sepertinya mendominasi itu perempuan. Nah, tanaman hias ini sama halnya seperti tanaman hias daun, jadi bisa ditanam di pot, bisa pada tanah secara langsung juga bisa. Nah, ini biasanya itu di luar ruangan gitu ya, karena bunga jadi kan biar suasana sekitar rumah itu lebih cantik gitu, jadi biasanya ditanam di luar ruangan. Kemudian ada tanaman hias buah. Nah, tanaman hias buah ini kenapa dinamakan tanaman hias itu karena perpaduan antara daunnya, kemudian ada batangnya atau tangkainya, kemudian ada buahnya. Ini bisa dikategorikan sebagai tanaman hias. Kemudian yang keempat itu ada tanaman hias batang. Nah, untuk tanaman hias batang itu sendiri, ya pasti unsur keindahannya itu ada pada batangnya atau tangkainya. Contohnya itu ada kaktus. Kalau misalkan kalian di rumah punya tanaman hias batang itu contohnya ada bambu kuning atau bambu merah, itu bisa dikategorikan sebagai tanaman hias. Jadi intinya tidak semua tanaman itu dinamakan tanaman hias ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada tanaman itu kita rapihin atau kita buat sesuatu yang lebih cantik, itu bisa dikategorikan sebagai tanaman hias. Nah, ini merupakan beberapa tanaman yang ada di rumah ya. Jadi kebanyakan di sini sih nanamnya itu tanaman hias daun gitu. Kalau bunga itu cuma beberapa. Kemudian kalau buah juga enggak nanam, cuma daun sama daun, bunga, kemudian ada batang. Kemudian ada cara merawat tanaman hias. Nah, yang pertama itu memiliki komitmen. Jadi teman-teman itu yang pertama harus memiliki komitmen. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan suatu hal, pasti kan harus perlu komitmen dulu.
kalian harus bisa mengatur waktu, menjadwal gitu ya, kapan kita harus merawat tanaman hias, kapan kita punya waktu sih, gitu. Kapan kita harus menyirami misalkan, terus memberi pupuk atau mengganti pot secara berkala seperti itu. Kemudian yang kedua ada gunakan media tanam yang tepat. Nah, ini biasanya tuh kalau kalian mau menanam tanaman hias, kalian harus gunakan media yang tepat. Jadi misalkan kalian menanam tanaman hias, berarti potnya harus disesuaikan ya dengan tanaman hias. Kemudian pastikan itu kualitas dari tanahnya juga bagus gitu, biar tanaman hias yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik. Kemudian ada memperhatikan intensitas air. Nah, jadi jika kita menanam tanaman hias, pastikan kita waktu menyiram itu tidak kekurangan gitu ya, tidak berlebihan juga. Kalau berlebihan kan nanti akan mengendap gitu ya di dalam tanah, jadi nanti tanaman hiasnya busuk. Kalau kekurangan pun nanti tanaman hiasnya jadi layu, terus mati. Gitu. Terus yang keempat ada keluarkan tanaman secara teratur. Nah, perlu sekali tanaman hias itu kita beri asupan cahaya matahari gitu ya. Apalagi misal kita menanam tanaman, terus kita masukkan ke dalam ruangan gitu. Jadi itu perlu dikeluarkan biar dapat asupan cahaya matahari. Misalkan seminggu sekali atau beberapa hari sekali gitu. Jadi nanti bisa tumbuh dengan baik juga. Kemudian ada mengganti pot secara berkala. Nah, misalkan tanaman kalian itu kan semakin lama itu semakin tumbuh besar gitu ya. Jadi akar-akarnya pun semakin besar juga. Jadi perlu nih ganti pot secara berkala. Misalkan yang udah besar itu kita ganti pot yang besar juga gitu. Kemudian pangkas tanaman. Nah, jadi kalau semakin lama tanaman itu tumbuh kan semakin banyak bercabang-cabang gitu. Itu bisa dipangkas, kemudian bisa ditanam kembali. Kemudian kalau misalkan ada yang tanaman yang layu gitu atau daun yang layu itu harus cepat-cepat dipangkas, nanti takutnya akan menyebar gitu ke tanaman yang ke daun yang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada menjaga kebersihan tanaman. Nah, ini perlu sekali kalau misalkan ada rumputan gitu ya di sekitar tanaman hias itu harus kita bersihkan. Kemudian pasti kalau tanaman hias yang kita tanam itu di luar ruangan itu kan banyak debu gitu. Jadi bisa kalian bersihkan dengan cara penyemprotan gitu seperti itu. Jadi dari sini apa ya? Kalau kita menanam tanaman hias harus punya komitmen, kemudian kalian harus tahu bagaimana cara merawatnya dengan baik. Pokoknya intinya jangan malas-malas ya. Kalau misalkan kita udah hobi, udah senang, pasti kan mau sesibuk apapun kita pasti akan punya waktu untuk mengecek tanaman kita, kemudian menyirami seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya bagi kepada teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Wah, menarik sekali ya pembahasannya. Terima kasih Kak Fitri sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini kita ambil 2 pertanyaan saja ya. Kepada peserta yang ingin bertanya, bisa menulis di kolom chat atau bisa dengan mengaktifkan mikrofonnya ya. Wah, sepertinya di kolom chat sudah ada yang bertanya. Kak Fitri ini sudah ada yang bertanya. Untuk yang pertanyaan pertama dari Kak Melania. Kak, saya Melania izin bertanya, dari paparan yang kakak sampaikan lumayan banyak nih tanaman yang ada di rumah kakak. Apakah ada rencana nih untuk mengembangkan dan menjadikan sebuah bisnis, Kak? Bagaimana Kak Fitri? Mau langsung dijawab? Ya, akan saya langsung jawab saja ya, Kak. Oke. Kalau misalkan pertanyaan tadi Kak dari Kak Melania ya, kalau rencana untuk bisnis, untuk sekarang ini kan
apa ya, kayak masih hobi gitu, dan hobi masih perlu banyak belajar lagi. Jadi untuk memikirkan ke bisnisnya itu belum sampai ke situ. Mungkin kalau ada kesempatan buat mengembangkan lagi, kemudian mempelajari lebih dalam lagi, kemudian bisa untuk membudidayakan, ya kalau ada kesempatan itu ya kenapa tidak dicoba gitu. Mungkin gitu Kak. Terima kasih Kak Fitri atas jawabannya. Bagaimana Kak Melania? Sudah puaskah dengan jawaban Kak Fitri? Sudah, Kak. Baik. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua ya Kak, yaitu dari Kak Desi. Saya izin bertanya Kak, apa saja sih manfaat tanaman hias itu? Bagaimana Kak Fitri? Oke, langsung saya jawab untuk pertanyaan dari Kak Desi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk manfaat dari tanaman hias itu sendiri banyak ya. Kalau misalkan nih di bidang ekonomi seperti tadi, itu kita bisa menciptakan lapangan usaha buat kita sendiri. Yang awalnya itu dari hobi, kemudian kita jual, nah, itu kan bisa manfaat buat kita. Kemudian untuk mahasiswa mungkin ya dari mahasiswa biologi itu kan bisa sebagai bahan eksplorasi juga. Nah, kemudian kalau buat saya sendiri sebagai pencinta tanaman hias atau hobi ya, penanam tanaman hias itu kalau kita udah nanam itu rasanya kayak relax gitu. Kita punya, misalkan kita kelelahan nih, kita mencoba untuk udahlah gitu, kita nyoba ngecek tanaman hias kita, kemudian ya lihat-lihat gitu kan, jadi pikiran kita juga lebih tenang, lebih relax karena senang gitu. Kemudian ada beberapa manfaat juga kalau misalkan kalian menanam tanaman hias di dalam ruangan, itu bisa untuk mengurangi debu ya di dalam ruangan karena antara komposisi antara tanah kemudian dari tubuh atau batang dari tanaman itu sendiri itu bisa menyeimbangkan kelembaban udara. Nah, kemudian ada juga manfaat lain seperti misalkan menghilangkan bau tak sedap gitu. Karena dari tanaman kan ada beberapa yang secara alamiah itu mengeluarkan bau yang wangi gitu seperti bunga mawar misalkan. Nah, itu bisa untuk menghilangkan atau meredakan gitu bau tak sedap. Mungkin gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Fitri atas jawabannya. Bagaimana Kak Desi? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Kak Fitri? Baik, saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab. Dari materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa tanaman hias tidak hanya memberikan unsur keindahan saja, namun juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi kita. Kemudian ada 4 jenis tanaman hias yang tadi dibahas. Yang pertama yaitu tanaman hias daun, lalu tanaman hias bunga, lalu tanaman hias buah, dan yang terakhir yaitu tanaman hias batang. Selain itu, ada 9 cara bagaimana merawat tanaman hias. Poin terpentingnya yaitu memulai hobi merawat tanaman hias adalah adanya komitmen dalam diri kita. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silakan bagi para peserta untuk menyalakan kameranya. Baik, akan saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Sudah. Tidak terasa kita sudah mencapai pada penghujung acara ya teman-teman. Alhamdulillah acara webinar hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Demikian serangkaian acara hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung sampai akhir acara. Dan jangan lupa untuk melakukan presensi ya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tutur maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.